Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Kali ini saya masih sendiri nih saudara, belum ada mertua saya. Tapi tenang saja, di episode selanjutnya pasti mertua saya akan segera bergabung. Lagi sibuk. Jadi sebagai menantu yang baik, jadi saya akan mengcover bagian mertua saya. Nah, hari ini tema kita adalah tentang menghadapi sebuah trauma nih ceritanya. Dan ada sebuah kisah dan ada sebuah tragedi yang akan kita angkat, yaitu kalau mungkin sempat ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sempat dengar, ada tragedi 98. Bener ya? Tragedi 98. Buat saya pribadi, waktu tragedi 98 itu, saya masih umur 4 tahun, saudara. Saya tuh lahir 1994. Jadi 98 tuh saya masih berumur sekitar 4 tahun. Saya tidak terlalu ingat kejadiannya, tetapi yang saya ingat adalah hari itu saya sedang bermain sepeda di depan rumah. Dan tiba-tiba ada suara sirine sangat kencang. Kejadian juga tidak terlalu jelas ya, tapi seperti ada sirine sangat kencang dan tiba-tiba ada seruan untuk seluruh bapak-bapak membawa alat pukul. Saya nggak tahu kenapa. Jadi ada yang membawa itu mungkin karena panik ya. Jadi ceritanya hari itu ada kayak kerusuhan, apalagi yang kulitnya putih-putih seperti ini tuh jangan keluar rumah lah, berbahaya hari-hari itu. Jadi bapak-bapak itu menjaga di pinggir gang dengan membawa papa saya, yang saya ingat saya bawa sekop di rumah. Saya juga nggak tahu kenapa yang dibawa sekop. Ada yang bawanya golok, ada yang bawa sapu. Saya juga ya sapu, tapi ada yang bawa sapu. Mungkin dia nggak punya alat pukul lain di rumah ya, dia bawa sapu. Ada yang bawa kayak perisaian, pokoknya heboh lah. Memori yang saya masih sangat ingat hari itu adalah saya lagi naik sepeda, baik-baik. Ada sirine sangat kencang dan tiba-tiba saya dipanggil masuk, bapak-bapak semua keluar, matikan semua lampu, semua korden harus ditutup, sembunyi di ruangan paling belakang. Itu yang saya paling ingat hari itu. Tapi yang aneh, trauma itu kan, saya nggak lihat kejadiannya langsung ya. Nggak lihat kerusuhannya, saya nggak lihat ada pukul-pukulannya. Saya cuma lagi naik sepeda dan denger sirine. Tapi itu membekas banget. Kenapa membekas? Karena sejak hari itu, setiap kali saya bermain boneka, ini saya ini suka main Lego, boneka. Ceritanya kalau anak kecil tuh kan main rumah-rumahan ya. Jadi kayak ada keluarga, ada papa, ada mama, ada anak, kita lagi main rumah-rumahan. Ceritanya dari sejak saya SD sampai saya ya sudah mulai bosen main rumah-rumahan lah. Itu ceritanya tetap sama. Yaitu apa? Saya akan buat rumah yang bentengnya besar atau bentengnya tebal. Karena saya ingat hari itu, saya lagi naik sepeda baik-baik dan disuruh sembunyi. Itu membekas banget ternyata. Sampai saya main boneka, walaupun saya nggak takut ya, tapi itu tanpa sadar dalam hidup saya yang di dalam itu seperti membekas. Sampai cerita kisah bermain saya tuh begitu terus. Pokoknya ada ibu-ibu dan anak-anaknya di dalam rumah, harus stok persediaan makanan banyak, ceritanya gitu. Yeah. Dan bapak-bapak akan jaga di luar, ceritanya dengan membawa senjatanya dan dibuat benteng yang tebal. Menurut saya itu sebuah trauma yang seringkali kita nggak sadar. Loh, itu saya kecil loh, masih kecil, 4 tahun. 4 tahun itu masih kecil lah. Dan tapi itu membekas banget sampai sekian tahun ke depan. Saya main boneka, itu ceritanya nggak berubah sampai sekarang. Bahkan kalau ditanya sekarang ya, kan seringkali orang nanya ya, kamu tim defense atau attack? Saya akan pilih defense. Karena saya ingat hari itu papa-papa berjaga di gang dengan tembok yang sangat tebal. Tapi gimana sih cara kita untuk melewati semua itu? Karena saya percaya pasti ada cara. Ada cara. Ada trauma yang mungkin menghasilkan sesuatu yang tidak terlalu berbahaya. Tetapi ada trauma yang membekas, sangat membekas. Sampai akhirnya itu membuat sebuah luka atau bahkan kita melukai orang lain lagi. Nah, hari ini kita ada narasumber yang menurut saya sangat berani dan ajaib ya. Keluarga Dr. Kelly. Dr. Kelly ini dokter saudara, jadi waktu tahun 98, dia ini dokter umum, betul ya? Betul. Apa sudah jadi pengajar belum hari itu? Belum. Saya belum tahu kalau saya akan jadi guru satu hari. Oke. Jadi hari itu masih praktek sendiri gitu ya, atau di rumah sakit? Saya di di 2 klinik swasta. Oke. Di 2 klinik swasta. Jadi masih sebagai dokter umum. Hari itu 98 apa Hesed sudah lahir?
Belum. Oh, belum lahir. Nanti Belum ditanya direncanakan. after ya. Iya. After. Hesed ini anaknya Dokter Kelly, tapi waktu kejadian 98 itu memang dia belum lahir. Tapi yang belum lahir pun terkena dampaknya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya ini kita akan kulik lebih dalam lagi. Mungkin Dokter Kelly bisa sedikit cerita waktu 90 apakah tragedi itu ya? Pada masa tragedi 98 itu posisi lagi di mana, terus keluarga kondisi lagi seperti apa, dan apa sih yang dialamin hari itu Waktu itu saya sebagai ibu rumah tangga di rumah. di rumah ya? Saya punya 2 anak yang kecil. Anak sulung Timothy umur 3,5 tahun. Oh, masih kecil ya? 3 tahun lewat sedikit lah. Eugenie masih baby menjelang 9 bulan. Oke. Nah, waktu tiba-tiba kerusuhan terjadi, semua ya seperti yang Kesia tadi bilang, wah kita disuruh siapkan ini dan itu, terus dibilang mana pria di rumah waktu itu. Iya betul. Suami di luar rumah. Jadi bilang pokoknya kalian harus siap-siap. Saya terus ingat saya punya 2 bayi. Siap-siap. Kalau sampai kita harus melarikan diri, semua orang di kompleks sudah bilang gini. Siap-siap kalau kita lari kita harus lari bersama. Tapi sebelum belum lari, bapak-bapak disuruh maju ya, bawa semua itu. Betul ya. Karena dibilang masa daerah waktu itu saya tinggal di daerah Cengkareng, masa udah bakar dan apa kita udah bisa lihat asapnya dan sebagainya Dari dan suara rumah? dari rumah. Karena itu kan tinggi bisa kelihatan. Kemudian suara hiruk pikuk dari jauh sudah kedengaran. Jadi mereka akan tahan di pintu-pintu kompleks. Tapi yang membuat gelisah adalah suami di jalan belum pulang. Itu yang menyebabkan kita terus kontak-kontak. Iya, dia kerja, dia ke daerah Kuningan, Rasuna Said waktu itu. Kemudian dia pulang, saya tahu dia pulang. Setelah dia pulang, saya bilang, wah ini udah nggak bisa, kamu jangan pulang, terlalu bahaya. Dia tinggal di daerah Green Garden. Bukan Green Garden, Greenfield. Kebetulan ada satu teman di sana bersama teman lain, anak-anak muda juga, mereka stay di sana sampai malam. Saya masih kontak terakhir, saya bilang sudahlah, jangan khawatir, saya dan anak-anak Bisa. will okay, kita bersatu sama warga, will okay. Kamu stay saja, kamu stay di Greenfield, jangan pulang lagi, jangan keluar. Karena di Greenfield sendiri ribut, dia sendiri juga bantu katanya gitu. Saya curiga, dia ini takutnya dia nggak tenang karena saya dan 2 anak di rumah. Iya, jadi saya coba kontak dia lagi. Saya tuh kontak dia lagi hanya yang penjaga rumah yang ada ngangkat telepon, dia bilang, "Bapak ikut keluar ke tetangga-tetangga bertahan di luar." Jadi saya nggak bisa ngobrol sama dia. I want to convince, saya mau bilang dia kan jangan pulang. Saya telepon sekali lagi, dibilang dia sudah jalan. Dia sudah pulang. Wow. Itu sudah malam. Kemudian hilang. Panjang ya sebenarnya. Jadi sepanjang hari dari siang dan sore malam itu sudah hiruk pikuk, udah kayak Sia bilang. Tapi malam kemudian dia bilang pulang, saya kaget sekali, kok pulang gitu. Kemudian hilang. Tidak ada kabar berita. Sebenarnya Bapak sempat hilang selama 3 hari. Hari keempat dia dibawa pulang dikawal tentara. Nah, waktu dia menghilang, nggak bisa dikontak, nggak bisa dikabar, wah saya gelisah sekali. Tapi saya lupa, saya gelisah seperti apa ya, saya cannot recall. Yang saya ingat adalah, saya selalu dalam hati, it's okay, God is in control. God is in control, everything will be okay. Saya hanya pesan dua orang yang jaga anak, saya bilang, sesuatu terjadi, kita melarikan diri, pokoknya nggak peduli barang apapun, 1 bawa Timothy, gendong Timothy, 1 gendong Eugenie, ikut saya mungkin akan bawa sedikit surat, dan 1 pokoknya ikut saya, jangan peduli yang lain. Saya ya isu makanan dan sebagainya ya, saya ingat waktu siang hari itu lucu, sambil menunggu apa yang mesti kita siapkan, makanan apa saya, aduh 2 anak masih kecil, susu, apalagi Eugenie baby. Udah empasi ya berarti ya? Udah makanan tambahan ya? Ya, tapi masih utama susu karena 2 anak itu kurang mau makan waktu kecil. Nasi susu, 2 anak itu masih utama susu. So saya ingat, saya masih kertas putih, saya ambil krayonnya Timothy, krayon hijau, saya krayon itu kertas, saya bungkus semua susu, saya bungkus, jadi kelihatan hijau. Saya taruh di got yang pas gotnya kan agak kering. Kaleng susu kan nggak akan rusak. Jadi ini got di bawah jalanan itu antara aspal dan rumah. Saya taruh di bawahnya. In case kalau kita nanti bisa balik untuk ambil makanan itu jangan dijarah, jangan hilang.
Oke. Susu aja saya ingat. Selalu biasa. Ya, cukup tegang karena bapak nggak pulang dan bapak menghilang, nggak ada kabar berita. Kemudian terutama dari pihak mamanya juga saling teleponan dengan kita. Mamanya Pak Hendri maksudnya. Itu juga dia dan adiknya yang sudah tua di rumah di daerah Jembatan 5. Rumahnya pas di sebelah Kim Tong dan di sebelahnya lagi bank. Kita tahu ya, Kim Tong seluruhnya terbakar habis, bank terbakar habis. 2 orang tua itu selamat, itu mujizat sih. Jadi waktu mereka tanya bagaimana, kita baik, saya nggak berani kasih tahu bahwa belum pulang. Takut mereka juga panik ya. Ya, mereka panik dan nggak bisa tolong, nggak bisa apa kan, saling nggak bisa tolong. Nah, terus akhirnya setelah kan hilang nih 3 hari. 3 hari itu akhirnya tetap di rumah atau sempat melarikan diri? Tidak, kita nggak sempat melarikan diri, siap-siap aja, tapi Tuhan tolong nggak pernah sampai kita butuh melarikan diri. Dan kalau nggak salah setelah 2 hari kemudian sempat ada satu telepon masuk, telepon bilang Bapak ada, Bapak hidup dan oke. Walaupun teleponnya sangat singkat, tapi dia bilang dia ada, dia hidup dan dia oke. Siapa? Nggak tahu juga. Seperti itu bapak yang telepon, tapi yang ngomong dia cuma ngomong singkat sekali, nggak tahu kenapa begitu singkat. Tentara dulu yang ngomong, ini ada bapak di sini ini suami ibu kan, terus dia hanya bilang hey I am okay, saya oke gitu, udah terus dibawa lagi udah tutup. Nggak tahu kenapa susah sekali telepon, mungkin setelah itu nggak teleponan lagi. Paling at least setelah 2 malam kemudian itu kita tahu dia ada. Oke. Nah terus setelah kejadian kan 3 hari hilang ya, maksudnya ya lost contact nih 3 hari. Itu akhirnya setelah 3 hari itu gimana tuh ceritanya? Pas kembali apakah everything beneran oke? Atau ternyata tidak oke seperti yang dibayangkan? Seems like okay. Seems like okay. Efek itu mungkin perlahan-lahan sampai kadang-kadang saya pun nggak sadar kalau itu adalah efek dari 98. Karena itu smooth, very slow. Waktu saya ingat waktu bapak pulang, kita nggak tahu dia akan pulang kapan karena nggak ada telepon-teleponan. Mungkin dia diantar oleh 2 tentara. Saya ingat dia pakai baju putih yang dia sudah cuci, sampai dia cuci, tapi masih ada darah-darah, robek-robek. Jasnya dia waktu itu kebetulan dia ada pakai jas supaya itu yang mungkin agak melindungi dalamannya atau apa, saya lupa lah. Pokoknya bajunya robek, dia pulang kelihatannya sehat, luka-luka ringan aja di luar, luka sedikit di muka. Seems like everything okay. Dia pulang dengan sepertinya ceria, semangat. Dia cerita ke tetangga, dia malah semangat, dia malah menggalang persatuan tetangga-tetangga semua untuk melakukan defense, how we should defense yang real. Dia sempat mendirikan sesuatu ya untuk defense di kemudian hari. Bahkan dia ajak saya ikut LSM. Bagaimana untuk membantu kita yang minoritas ini ke depannya. Oke. Jadi sebenarnya setelah itu seems okay gitu ya, kayak nggak masalah, terus dia jadinya defense gitu. Terus after itu ada nggak sih kejadian-kejadian yang akhirnya membuat kok ada something wrong atau ada sesuatu yang ternyata efeknya tuh baru kelihatannya after gitu? Very smooth, very slow. Kayak seperti ada ketakutan yang kurang wajar itu ada. Sehingga gimana ya, dan cara berpikir dan cara apa yang berubah. Efek yang sangat nyata adalah kemudian dia merasa dia tidak mau bekerja lagi, tidak akan bekerja lagi. Kemudian dia sibuk, dia research, ya bapak terus research bagaimana. Waktu itu dia pintar, kamu kalau nanya dia pesawat tempur apa, dari mana, beli di mana, di Rusia atau di mana, dia tahu semua. Dia pagi siang malam tuh dia research, dia tulis surat ke WHO, dia tulis surat kemana, dia sampai bilang Indonesia banyak. Ya banyak mungkin. Dia mau bikin pertahanan, saya sempat dukung dia. Kita di Wisma mana ada yang dukung, kita dapat ruangan, kita undang banyak orang, dia bercerita, dia memimpin untuk bagaimana
supaya bersatu dan saling menjaga, saling topang. Kalau di sana ada kesusahan, jangan kita masing-masing ngumpet gitu. Tapi yang di sini harus datang tolong. Kalau di mana susah, di sini harus datang tolong. Oh, jadi dia jangan benar-benar mikirin Oh, dia gimana benar-benar caranya mikirin dan dia defensif, benar-benar itu. Bahkan dia berpikir untuk minta menggalang dana dan sebagainya. Oke. Mungkin kita lanjut ke headset dulu ya, ke headset dulu. Ini kan Mama, kita lanjut lagi Mama. Dari kamu ini kan secara kejadian 98 itu kan sebenarnya kamu belum lahir gitu. Iya, belum. Cuma kamu lihat nggak sih waktu mungkin kamu udah lahir, mungkin kamu udah mulai ngerti ya, udah mulai mungkin umur 4, 5 tahun kan udah mulai ngerti ya. Aku aja 4 tahun masih udah ada memori gitu ya, 4 tahun masih ada memori. Apa sih menurut kamu papamu tuh papa yang seperti apa? Atau pernah nggak kamu ngalamin sesuatu yang memilukan sama papa? Saat aku lahir, first memori awal itu tuh pukulan dan aku hilang. Hah? Iya. Gimana tuh? Kamu dipukul dan Salah satu memori pertama itu aku pernah inget bangun karena ada teriak sekelibet doang, cuma aku tahu aku bangun. Terus aku inget saat itu di nangis karena dipukul habis main. kamu nangis. Iya. Itu memori yang kamu dari kecil ya? Umur berapa nggak tahu? Ingat nggak? Nggak inget, mungkin 4 tahun, Oke, 4 3 tahun. tahun, nggak tahu. 4 Itu tahun sama mungkin. papa atau bukan? Atau sama papa? Sama papa. 4 atau 5 tahun. Maybe 5, kamu 4 5 belum tahun. dipukul. Oh, belum ya. Belum. Di atas. Kalau yang tahu papanya umur 5 tahun, mungkin 5 tahun. You are untouched when you are Yeah. small. Ya, terus ceritain lagi. Salah satu memori paling dominan saat saya masih sangat kecil itu saat saya hilang di pantai. Jadinya Pulau Untung Jawa. nggak tahu namanya pokoknya. Pulau Untung Jawa. Pas itu lagi main, tiba-tiba hujan deras, terus aku nangis. Aku inget nangis ketakutan dan tiba-tiba semua jadi putih. Tahu-taunya memori berikutnya aku tuh udah di rumah. Aku inget pulang naik kapal, terus aku udah di rumah. Jadi saat aku kecil aku cuma inget kecil inget sana sini. Cuma yang paling dominan itu aku inget lagi main, terus ngelakuin kesalahan atau mecahin. Pas itu pernah mecahin beling, ada kupu-kupu di dalamnya, jadi botol banteng beling lagi main, aku pecahin, terus tanganku berdarah. Terus bukannya disayang-sayang papa karena mama nggak ada. Oh, Mami nggak ada, mami pergi. Terus bukannya yang dia papain malah dimarahin sama papa. Oke. Jadi yang aku inget tuh banyak yang begituan. Tapi aku juga inget dulu tuh sering banget main. Jadi kalau sama papa tuh kemana-mana, inget jalan pergi kemana. Aku nggak tahu kemana, tapi aku tahu aku dibawa pergi terus. Oke. Aku dibawa main, naik kerbau, kayak gitu-gitu aku ingat. Bolang si bolang. Naik kerbau, Naik dari kerbau. kecil. Tapi pernah nggak sih melihat sikap papa yang mungkin pernah pukul gitu? Ini maksudnya ini kita coba buat terbuka ya, agar kita bisa menyembuhkan yang lain dan menolong yang lain juga. Pernah nggak sih waktu ngeliat papa pukul tuh membekas banget dan membuat kamu sempat marah sama papa? Semuanya sebenarnya. Semuanya. Gimana? Ceritain dikit coba. Aku dulu seingat saya tuh saya nggak tahu kenapa, saya sekarang lupa kenapa saya dipukulin, kenapa saya dimarahin. Tapi saya ingat saya tuh emang bandel dulu. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya tahu saya bandel. Full of energy. Satu kali saya itu dipukulin, saya selalu dipukulin kok tuh pakai gesper, Oh, ikat pinggang. pakai ikat pinggang. Sampai berdarah, sampai biru-biru, sampai kulit kelupas. Dan setiap kali nangis, saya inget nangis sambil loncat-loncat. Kenapa? Kelojotan. Sakit. Aku inget sakit sekali. Dan saya merasa sangat sendiri. Karena saya ingat saya itu sering dipisahkan sama mama. Mama mau pergi kemana, aku nggak boleh pergi. Aku inget itu. Kenapa? Mama. Kenapa mama? Headset lahir very special. Dia memang energi nggak ada habisnya. Saya puji Tuhan lah, puji Tuhan saya berhasil menyusui kamu. Jadi kontak kita adalah sampai
I think hampir umur setahun tuh kamu ngasih sama mami. Tapi sesudahnya memang have been take away from me, nggak boleh deket-deket saya kecuali kalau menyusui. Itu sebabnya mami pertahankan menyusui kamu sampai kamu hampir 4 tahun. Sampai nggak bisa lagi, sampai kemudian saya hamil Dave. Kamu tidak boleh tinggal dengan saya karena papanya takut saya incapable lah. Saya bukan istri yang capable, saya bukan orang yang capable untuk jaga anak ini. Jadi dia selalu bawa pergi. Kalau pas di rumah ya bersama dan tapi nggak boleh deket-deket dengan saya. Kalau papinya pergi dia dibawa. Kalau sebaliknya kalau saya pergi dia nggak boleh ikut begitu. Dan yang sebenarnya di Pantai Untung Jawa itu kita main-main, mami udah menepi. Kemudian mulai hujan. Suatu hujan maka kita akan ingin, ini pantai ya, ini pantai, kemudian ini ada tembok pembatas gitu ya, selalu ada. Mami udah di sebelah dalam. Waktu begitu hujan, Eugenie dan Timothy, papi semua bisa ngerti datang ke mami. Jadi kita ada gubuk tempat bilik kecil untuk berteduh. Loh mana headset? Harusnya headset kan papi, Timothy yang Eugenie. Oh nggak ada, masih di pantai. Terus mami atau minta Timo, ayo pergi ambil headset. Tapi waktu itu ya memang nggak tahu kenapa niatnya papi mau didik kamu supaya kamu berani. So kita dicegah nggak ada satupun yang boleh untuk bawa kamu. Padahal kamu masih very very young, maybe kamu 2 years old, still very very young. Masih saya ingat, because ingatan mami adalah kamu masih pakai arm float. Berarti kamu masih sangat kecil. Terakhir karena Timothy nggak boleh, mami udah lari, mami mau waktu itu hujan belum terlalu besar, masih gampang sekali kita semua bisa lihat kamu dengan gampangnya. You are there, mami just mau pergi ambil tapi papi nggak kasih, semua dicegah. Ya udah, kemudian hujan tambah besar, kamu terus lupa main lagi, mula-mula hujan kamu masih main, and then kamu mulai cari, kamu jalan sendiri datang ke tembok, dari pantai ke tembok, kamu naik ke atas tembok, but we are here, kamu nggak jalan ke arah kita, kamu jalannya menjauh. Tembok itu kamu jalan menjauh. Sempet teriak sih, mami, kita sempet teriak, heset. Tapi ada hujan, mulai udah kenceng tuh hujan, kamu nggak dengar. Kamu jalan semakin jauh dan semakin jauh. Papi bilang, kamu pasti balik, kamu pasti akan balik. Tapi kenyataannya kamu nggak balik, kamu jalan makin jauh, makin kecil. Wah, waktu itu saya udah mulai ribut, saya mulai panik, saya mau lawan, atau kira-kira gitu. Oh ya, harus. And then papi sendiri sih yang pergi pick you up. Tapi pick you up. Dan rupanya itu membekas sampai sekarang. Kayak memori itu gak hilang ya? Karena dia nangis, karena pantai itu jadi, karena dia melihat ke arah lain. Ini bukan ke arah laut ya, tapi dia jalan ke arah yang salah gitu. Jadi kelihatan memang seluruh pantai dan sekitarnya semua kosong, gak ada orang. Kalau dia nggak lihat ke belakang melihat kita, maka dia akan merasa dia sendirian di dunia. Seperti itu kesannya. Dan hujan besar, memang besar, hujan petir besar, dan kamu bilang putih mungkin karena jarak pandangmu kecil, karena itu hujan besar kamu nggak bisa lihat. 2 tahun. 2 tahun, iya, masih kecil banget, 2 tahun. Oke. Mungkin kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya ya setelah ini ya. Ini ceritanya ternyata masih panjang nih, belum pemulihan, belum akhirnya gimana untuk menanggulangi semua inilah ya, karena ini kan tetap menurut saya mungkin tuh efek nggak sih, karena dia pengen anaknya kuat, one day kalau ada kerusuhan lagi gitu sebenarnya ya. Itu seperti sesuatu yang memukul dan ya tadi ya smooth and slow gitu, tapi ternyata itu membekas sampai dia harus didik anaknya yang umur 2 tahun biarin hujan-hujanan di pantai, jalan sendiri. Mamanya pasti panik lah, saya sebagai mama juga, aduh anak 2 tahun di pantai hujan petir, gimana rasanya gitu. Tapi itu namanya trauma yang mungkin yang tidak disadari ya. Ya tidak disadari. Very smooth and slow, betul. Very smooth and slow. Sampai saya sendiri pernah salah paham dan gak bisa memilah karena kita setiap hari bersama. Saya pernah sampai sangat benci ke bapak. Karena dia pernah kurung saya 10 bulan di rumah. Karena dia takut saya nggak boleh keluar. Bahkan jangankan keluar pintu pagar. Batasan saya bukan sampai di pagar. Batasan saya adalah pintu ruang tamu. Nggak keluar, kecuali kalau dia bawa saya keluar. Supaya ada protection katanya. Karena nanti takut saya kenapalah. So
waktu itu anak udah besar kan, mereka main karena di depan rumah kita ada taman umum untuk bermain. Maka saya melatih diri dengan sangat ahli. Saya bisa tepuk tangan sangat kencang. That is the sign saya panggil anak-anak pulang. Luar biasa. Oke, kita akan tetap stay tune di MMA. Kita akan lanjut lagi ke segmen selanjutnya. MMA mertua menantu, akur dong. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Kita akan langsung lanjut aja dengan cerita yang sangat menarik dari keluarga Dr. Kelly. Tentunya ini bukan sebuah kisah yang sebenarnya indah untuk diceritakan ya, betul ya. Tapi ini mereka adalah keluarga yang sangat berani, yang berani untuk menceritakan ini untuk menolong banyak orang dan menyembuhkan banyak orang. Dr. Kelly mungkin bisa ceritain sedikit. Kan tadi sempat cerita ya, Hester kan sempat sampai trauma yang ditimbulkan itu ya sampai membuat dia harus train anak 2 tahun gitu. Jalan di dalam hujan dan petir di laut. Itu kalau salah belok ke laut kan gimana ya, hilang kamu Hester bisa hilang gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi hari itu? Apakah sempat cerita nggak Bapak ke Dr. Kelly? Yang waktu dia hilang 3 hari itu apa yang terjadi sebenarnya? Jadi dia tetap gelisah, dia nggak tega. Sebenarnya dia suami yang sangat baik, ayah yang sangat baik. Dia bagaimanapun saya pesen jangan pulang, stay there. Dia nggak tega, dia terus mikirin istri dan anaknya di rumah masih kecil. Jadi dia berjuang untuk pulang. Jadi temennya yang stay di sana mau pulang, tapi temennya cuma dari Greenfield ke Green Garden dekat. Dia kan masih kita di Taman Surya daerah Cengkareng. Dia harus jauh. Jadi dia waktu lihat ada mobil tentara, dia keluar, dia ikut mobil tentara. Kemudian menjelang lampu merah Green Garden, karena truk tentara itu kan patroli mungkin ya, jalannya slow, dia di belakang juga slow. Tahu-taunya gerombolan orang sangat banyak, lebih dari 50 orang dengan pentung dan sebagainya, hitam, semua orang yang hitam dengan muka hitam, tiba-tiba semua datang dan menyerang mobil. Dan waktu itu dia nggak mempercepat
mobil karena dia takut nabrak, dia malah memperlambat. Sebenarnya dia baik ya. Ya, dia memperlambat. Semua orang menyesali, kenapa kamu nggak tabrak saja, lari. Dia memperlambat, jadi langsung dipukul, ditarik turun, dipecah kacanya, dia ditarik turun, dia dipukul. Dia bilang dia sempat dipukul, kepala terutama dengan pentungan. Dia dipukul seluruh badan, kemudian tapi ajaibnya mereka tidak tertarik dengan dia suddenly, malah tertarik dengan mobil dan jarak mobil dan coba bakal mobil. Nah, itulah kesempatan Bapak melarikan diri. Bapak tahu dekat sana di Green Garden ada satu barak tentara. Nah, dia lari masuk minta pertolongan ke dalam. Dan itu selamat. Dan sebenarnya dia ketemu dengan 2 orang pria juga yang sempat melarikan masuk ke dalam. Satu pria yang motor, istrinya meninggal di tempat. Berarti dia lihat semua kejadian itu ya? Temennya itu, temen yang bersama-sama melarikan diri. Akhirnya berkenalan 3 pria termasuk Bapak yang mencari pertolongan, perlindungan di barak. 2 pria lagi, satu istrinya meninggal, dia datang, yang satu lagi biasa. Nah, at the end setelah semua udah selesai, kita akan datang ke barak untuk say thank you gitu ya. Tanya lagi bagaimana kabar berita temen yang 2 ini meninggal. Jadi dari 3 orang Bapak selamat sampai sekarang, 2 lagi meninggal. Kenapa? Tahu nggak kenapa ya? Nggak gitu tahu, tapi saya nebak. Tebakan saya adalah karena dari cara Bapak cerita mereka baik-baik, mereka normal, mereka kelihatan sehat, kelihatan baik. Saya kira mereka perdarahan, trauma kapitis, perdarahan yang tipenya lamban. Sebenarnya waktu Bapak pulang saya juga khawatir itu. Jadi saya perhatikan kalau dia menjadi ngantuk, lemes atau apa, karena yang akut sudah lewat. Apakah dia ada jadi kayak ngantuk atau apa? Enggak. Dia tetap segar dan baik sampai masa pengawasan itu lewat, ya sudah. Tapi rupanya mungkin 2 orang ini nggak ngerti. Jadi terlambat tertolong. Pendarahan di dalam, jadi bukan yang bukan di luar ya? Iya. Sesuatu yang atau perdarahan di dalam organ tubuh, atau kemungkinan besar perdarahan otak, saya pikir. Perdarahan otak yang lamban. Jadi hanya ngantuk sementara mereka waktu itu juga cari rumah sakit atau keluar mungkin susah ya. Jadi di rumah terus hanya gejalanya mungkin lemes, mau tidur, tahu-taunya mau ditolong sudah terlambat. Mungkin itu hanya tebakan saya karena nggak ada yang tahu. Oke. Terus kalau dari dokter Kelly sendiri kan, dokter Kelly kan dokter ya sebenarnya. Kalau yang dokter ini selidiki terus coba lihat, sebenarnya yang Bapak alami itu kenapa gitu? Sampai mungkin jadi overly protektif gitu ya. Sampai dokter Kelly nggak boleh keluar rumah 10 bulan dari batas ruang tamu loh. Itu kejadian nggak langsung ya. Iya betul. Bapak hanya sangat protektif dan kemudian dia punya ide-ide yang saya rasa tambah lama kok saya tambah nggak setuju, saya nggak bisa setuju. Pernah saya pikirkan, ayolah kalau kita ke psikolog atau ke dia nggak mau, karena dia juga merasa dia sehat. Sekilas ya memang sehat, secara fisik dia sangat sehat. Cuman perlahan-lahan misalnya, kenapa dia kurung saya 10 bulan itu karena dia baca sebuah buku. Dan buku itu memberi dia ide sehingga dia nggak izinkan saya keluar. Nah jadi nggak. Idenya apa mungkin kalau boleh diceritakan? Karena di luar itu bahaya, terutama spiritual realm di luar itu bahaya. Saya keluar saya nggak tahu saya ketemu siapa. Kalau nanti saya keluar ketemu orang jahat, spirit atau iblis yang di luar orang itu bisa datang ke saya. Nanti saya baca buku itu. Iya, nanti saya pulang saya bawa sesuatu yang berbeda. Jadi saya nggak boleh keluar. 10 bulan, hampir setahun. Terus nggak pernah coba kalau pas Bapak nggak di rumah pengen keluar gitu? Terus kalau beli makanan gimana makanan? Kita punya langganan, tukang sayur yang datang. Kita punya waktu itu mungkin saya juga mungkin rantangan atau apa, saya agak lupa sejujurnya. Bapak kan bisa keluar. Dan saya masih ada Mbak waktu itu, awal-awal masih ada Mbak. Terakhir belum enggak. Saya masih punya 2, mereka bisa keluar. So apapun yang itu nggak masalah lah. Kalau soal kehidupan di rumah atau apapun itu easy to get it. Ya. Luar biasa ya sebenarnya. Kita lanjut ke headset dulu deh. Hari kan headset sempat cerita ya,
Tadi kan mungkin memorinya ntar bisa dilengkapi oleh mamah nih, memorinya yang kamu ingat waktu di pantai ternyata kejadiannya itu seperti itu gitu. Nah kamu sendiri tuh gimana caranya sampai suatu saat tuh kamu bisa menang dan mengampuni papa? Karena kan itu kayak bekasnya tuh kan dari bayi ya, dari kamu istilahnya kamu belum, istilahnya tuh kayak udah masuk ke sumsum lah kalau menurut aku. Kamu memori aja kamu masih umur 2 tahun loh ya, sekitar 2 tahun aja kamu memori itu masih ada gitu sampai sekarang, dan kamu masih ingat walaupun ya nggak detail karena masih kecil, tapi gimana caranya kamu akhirnya bisa mengampuni bahkan tetap hormat sama papa pada akhirnya? Sebenarnya sampai sekarang masih ada struggle. Trauma yang terjadi itu saya sangat pahit sama papa, pahit sekali. Karena sakit. Aku ingat hari-hari dimana aku tuh marah dan kecewa dan merasa sangat miskin. Jadi keluarga kita pernah sempat sampai ya miskin banget. Miskin. Sangat. Karena apa? Apa karena papa nggak kerja atau karena? Ya, 2 suami istri kita nggak kerja. Karena nggak boleh juga atau? Karena nggak boleh. So sebenarnya out of love ya, Bu, keluarga saya ajaib lah. Saya punya keluarga dari pihak papanya juga dari pihak keluarga saya ajaib, mereka luar biasa sayang ke kita. Tapi karena sayang maka mereka kesel dan marah, terutama mereka rasa nggak rela saya begitu. Sehingga mereka pernah marah, saya bilang kan kalian itu nggak lebih dari pengemis tahu? Pengemis yang intelek, pengemis yang keren. Kalau orang bahkan lebih buruk dari pengemis, karena kalau pengemis masih ada usaha bekerja, menadah pun berusaha, panas, hujan mereka bekerja. Kalian mereka bilang gitu? Ya waktu sidang keluarga, pernah di sidang kita. Iya. Oke, lanjutin lagi Heset. Jadi saya pahit dan minder sekali. Saya emang anak yang bermasalah, jadi dari saya sendiri juga ada masalah. Saya dijauhin sama teman, dijauhin sama orang tua sekomplek. Orang tua sekomplek? Iya. Dan saat saya mulai dewasa sedikit, saya main sama teman-teman, saya sadar kalau teman-teman saya, orang tuanya juga yang mereka pikirkan tentang papa saya itu papa saya aneh. Papa saya bermasalah. Dan saya sendiri sadar papa saya aneh. Dan jujur saya merasa sangat-sangat minder dan miskin. Dan udah miskin, terus di rumah tuh kerjaannya ngeliat kekerasan. Karena yang saya sangat ingat di rumah itu saya sangat sering dipukulin. Jadi itu berkali-kali dipukulin terus. Karena memang kayaknya saya melakukan kesalahan. Tapi mungkin yang sepele. Apa kalau kakak gitu, Cici gitu pernah dipukul juga atau? Yang dari saya diceritain ya. Setahu saya kalau Eugenie setahu saya tidak. Ada perempuannya? Ya perempuan agak tenang. Tapi kalau Timothy yang sulung puas lah. Puas karena dia paling besar lagi. Dan dia juga berani dari kecil, dia berani stand up, include stand up for me. Jadi dia banyak kena. Dia banyak kena. Karena dia misalnya berdiri buat mamanya sebenarnya gitu. Iya, dia berani ngomong. Nggak kurang ajar lah, tidak. Timothy dari kecil nggak pernah kurang ajar, baik, anak yang baik. Tapi dia berani ngomong. Jadinya kena. Kena. Lanjut lagi ke Heset. Gimana Heset? Akhirnya bisa melewati. Akhirnya saat ada masa-masa di mana ada kesempatan untuk saya ditawarkan, kamu mau nggak mengampuni papamu? Ada jalannya. Terus dari situ sih. Awalnya mau nggak kamu? Awalnya enggak. Menurutmu Terang-terangan gitu, saya kamu bilang rasanya enggak. pengen dipukul gitu enggak ya? Iya, sangat pengen dipukul. Kenapa? Karena saya merasa ini orang nggak layak diampuni. Oke. Saya cukup mengerti saat itu, mungkin saya terlalu banyak. Saya nggak tahu kenapa, tapi dari kecil saya punya ide-ide juga banyak. Apa itu idenya? Pengertian tentang kehidupan istilahnya. Menurut saya ini orang nggak layak diginiin. Menurut saya orang ini itu keterlaluan. Menurut saya orang ini tuh perlu diginiin. Mikir terus. Jadi sejak kecil saya sering mikir. Dan saat itu saya ditawarin, kamu mau ngapa ngampunin papamu? Terus
Awal saya nggak mau sama sekali, saya bantah. Orangnya ada, orangnya pasti nggak, saya bantah. Mentah-mentah saya bantah di depan muka. Gak. Terus saat itu saya dipeluk. Saya ingat saya nggak pernah, setelah saya sudah nggak digendong ya, digendong untuk tidur. Saya ingat saya digendong untuk tidur. Papa saya yang gendong. Sejak itu saya nggak pernah dipeluk, nggak pernah dielus. Dan saya merasa sangat kurang dicintai. Saya merasa perlindungan saya ada mama saya, karena semua elusan datang dari mama saya. Semua elusan, semua pelukan, semua kata-kata baik datang dari mama saya. Dan saya, kalau mami nggak ada. Jadi di rumah rasanya everything kurang. Dan saat itu ya sudah, saya nggak pengen ngampuni. Tapi saat itu saya dipeluk dan nggak tahu dari mana, entah berantah, saya merasa pertama kali ada love in my life, ada kasih dalam hidup saya. Cuma karena dipeluk? Cuma karena dipeluk. Satu kali itu saya dipeluk, saya diberitahu ada someone special yang udah memberikan hidup untuk kamu dan dia sangat mencintaimu. Dan kalau kamu ingin sembuh, ampuni papamu. Itu Kamu nangis? sudah lama saya nggak nangis, saya 2 tahun nggak nangis. Kenapa? Karena saya terlatih nahan sakit. Saya ingat sekali, saya dari nangis jerit-jerit karena sakit, karena emang sakit banget. Saya dulu mungkin lemah ya. Berdarah, sakit, jatuh ya udah dibiarin aja. Terus beling pecah ya saya dibiarin aja, disuruh angkat tangan. Terus saya dari sana dapat konsep di mana saya nggak bisa nangis, saya nggak boleh nangis. Saya harus kuat, saya harus marah. Semakin nangis semakin dipukul nggak sih? Atau aku nggak tahu sih. Nggak tahu ya, semakin nangis semakin dipukul. Pokoknya selama belum selesai dipukul ya saya nggak selesai dipukul. Tapi ada satu titik di mana ya udah berhenti. Tapi saya nggak ada kata-kata baik setelah itu. Saya kadang-kadang saya nggak tahu saya salahnya apa. Yang saya ingat tuh sakit dan satu masa saya ingat saya udah nggak bisa lagi, pokoknya nggak mau tahu, gue nggak boleh nangis, bodoh amat, satu hari gue bunuh lo. Sempat ada pikir-pikiran kayak gue bunuh nih orang, karena nggak tahu gimana, ada pikiran-pikiran seperti itu. Dan ya pada titik itu sudah 2 tahun, udah lama nggak keluar air mata, saya nangis sejadi-jadinya. Dan saya ingat perasaannya itu enak sekali. Dan itu pertama kali kalau nggak salah saya pulang, saya peluk papa saya. Oh iya. Jadi sebenarnya kamu hari itu ternyata sebuah pelukan itu menyembuhkan. Itu cuma 1 kali pelukan ya, bener ya? 1 kali pelukan. Dari sekian tahun dia nggak bisa nangis, dari sekian tahun dia dipeluk sih sama mamanya ya sebenarnya. Saya dengar agak kaget. Oh iya. Karena saya pun nggak terlalu sering bisa peluk. Karena nggak boleh deket-deket. Kalau di rumah sama papa saya, dia harus jauh dari saya dan saya nggak boleh deket-deket. Sama yang lain juga atau cuma khusus? Khusus Heset, diperlakukan khusus Heset. Khusus Heset. Jadi dulu sekarang suami juga udah, puji Tuhan udah sembuh. Dulu 2 anak besar itu anak saya, anakmu. Kalau ini bukan, ini anak papanya. Jadi nggak boleh deket-deket saya. Bahkan saya ingat satu malam habis 17 Agustus, dia makan ayam yang dibagi di tetangga itu, rupanya satu kelompok anak-anak muntah berak semua, keracunan. Dia juga kena, tapi kita nggak tahu itu tengah malam. Jadi saya lihat dia muntah hebat, tapi papanya sih yang ngurusin, papanya 100% yang ngurusin. Saya cuma lihat, saya cuma sedih. Nah, pas kita tidur di atas, papanya perlu turun ambil air panas untuk dia. Oh, begitu turun saya cepet-cepet saya peluk, oke gitu kan. Begitu dengar suara tangga, saya pun tahu, oh saya harus pelan-pelan ninggalin dia. Yang nyakitin buat sedih adalah saya pikir dia nggak ngerti, rupanya dia gitu kecil tapi dia ngerti. Dia bilang, mami quickly go, papi's coming. Saya sedihnya adalah, ya ampun, kamu ngerti. Itu umur berapa? Mungkin masih SD kali ya, kecil ya? Waktu itu saya hamil Dave. Dave lahir kamu umur 3 tahun lebih ya, hampir 4 tahun. 3 tahun 8 bulan saya hamil Dave. Berarti paling 3,5 tahun atau 3 tahun. Awal 3 tahun. Jadi sekali lagi ya, memang kasih cinta itu menyembuhkan sangat banyak. Bisa bayangin gak sih dari umur anak 2 tahun, 3 tahun, 3 tahunnya udah tahu papanya tuh ngelarang.
Dan itu buat aku, wah, aku nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya sebenarnya. Tapi dia akhirnya dengan sepanjang seumur hidupnya ya. Kamu dipeluk itu umur berapa, kamu ingat nggak? 6 atau 7. 6. Jadi selama 7 tahun hidupmu kamu marah. Dan kamu punya plan one day aku akan bunuh papaku. Dengan satu pelukan, kamu tiba-tiba nangis. Dan tiba-tiba kamu bisa punya kekuatan untuk mengampuni. Menurut saya mungkin gini ya, mengampuni itu mungkin gak satu kali beres, betul ya? Iya, bener ya, Zed ya? Itu harus berkali-kali. Tapi tiba-tiba waktu ada yang memeluk, ada kasih, ada yang care. Tadi dia bilang ada someone yang care sama dia, ada pribadi yang care sama dia. Tiba-tiba dia punya kekuatan untuk sembuh dari trauma. Walaupun itu bukan perjalanan satu kali, itu perjalanan mengampuni berkali-kali pasti kan, Heset? Iya, benar. After 7 tahun ini, kamu berberapa sekarang? 19. Dari 7 ke 19 itu pasti berkali-kali mengampuni lagi gitu. Tapi sekali lagi kasih tidak pernah gagal. Sebelum lanjut, boleh minum dulu biar gak tegang. Ini sedih ceritanya. Boleh minum gak apa-apa. Sehat. Kesia nggak minum? Jeruk, aku juga minum nanti. Ya. Tapi sekali lagi memang ya, yang namanya kasih itu menembus yang paling dalam. Yang sudah 2 tahun sangat keras. Bahkan menurut aku bukan nggak 2 tahun kayaknya, Heset. Kayak lebih dari 2 tahun sebenarnya. Kamu sudah membatu, hatimu sudah membatu dan marah kayak mungkin, ini papa nih seperti apalah. Malu ya, maksudnya kan dari malunya, sakitnya, membatunya kayak apa. Nah, saya akan lagi ke Dokter Kelly. Gimana menghadapi suami yang spesial? Menurut saya mungkin dia bukan aneh ya, saya nggak mau katakan dia aneh, tapi spesial. Dititipkan Tuhan suami yang spesial. Waktu itu kekuatan saya adalah saya cari, nggak ada apa-apa lagi di dunia ini, benar nggak ada apa-apa lagi. Ya saya cari Tuhan. Kemudian satu di hati sebenarnya kan, karena sebenarnya itu tahun-tahun di mana saya hidup dalam ketakutan. Tapi waktu sebagaimanapun saya takut, tapi saya terus bisa berkata, saya ingat sekali, God is alive, God is in control, everything will be okay. Jadi saya terus bicara ke diri, God is in control, everything will be okay. Nah, itu kekuatan sih, itu kekuatan. Terus kalau ke suami, bukannya enggak, saya bukan istri yang baik juga. Saya sempat membenci, saya bukan tidak berontak, saya juga di dalam hati itu berontak. Bahkan di dalam kemunafikan saya berdoa kok ke Tuhan. Tuhan, aku nggak takut jadi janda. Berkali-kali saya doa itu. It's okay Tuhan, saya tahu saya nggak akan nikah lagi. It's okay Tuhan, tapi saya ready Tuhan. Saya ready. Aduh, sebenarnya saya nggak beda lah sama Heset ya kan. Mengharapkan suami saya ya, ini umur nanti panjang. one day aku ini apa yang ini, Tuhan ambillah Tuhan gitu ya sebenarnya. Cuman agak munafik, nggak berani bilang ambillah. Betul. Jadi cuma bilang, Tuhan, aku nggak takut jadi janda. Aduh. Tapi kadang-kadang juga ingat lagi, sebenarnya suami saya itu orang yang baik. Dia memang punya banyak kelemahan. Kalau saya ingat-ingat lagi dulu yang lebih licik, lebih nakal, lebih jahat, lebih hitungan, lebih macam-macam, lebih cerdik, liciknya juga sama itu saya. Suami saya adalah orang yang sangat tulus, baik hati, murah hati. Bahkan ya ajaib ya, kalau saya pikir-pikir kok nggak sinkron, tapi kenyataannya gitu. Dari punya 2 anak, setelah kejadian kita akhirnya punya 4 anak. Tapi se-error-errornya dia, potty training nggak pernah saya loh. Saya nggak pernah. Semua kalian ini papi yang setia malam-malam kalau udah jam tertentu dia akan bawa anaknya di train untuk menggunakan toilet sendiri. Menggunakan toilet sendiri, gitu. Atau apa gitu. Itu papinya. Saya juga bingung. Semua kok, 4-4-nya kok. Karena sebenarnya gini sih, yang aku lihat gini, tadi kan sempat cerita ya. Sebenarnya memang orang baik. Seandainya, tadi kan sempat bilang, seandainya dia nggak tabrak, seandainya dia nabrak aja. Ya sebenarnya kalau dia nggak baik kan, tabrak aja nggak sih? Selamat Tabrak loh, aja. sampai nyampe rumah. Iya. Nyampe rumah.
Ya dia kalau Nggak- berani nggak- nggak laju aja mereka yang mundur Pasti sampai mereka rumah. mundur. Ha-ha. Tapi karena emang papa dan suami ini emang orang baik. Seandainya kita bisa lihat cara pandang yang lain, justru karena dia baik. Justru karena dia sebenarnya aslinya baik. Betul ya? Betul, dia lebih baik dari saya. Ke tukang parkir, ke siapa-siapa saja, dia murah hati, dia apa. Gak ada hitung-hitungan. Saya lebih licik, lebih hitungan. Terlalu Biasa, cerdik. perempuan kadang begitu. Terus aku mungkin terakhir. Sebelum kita tutup semuanya, mungkin bisa berikan sedikit masukan, sedikit pesan buat semua yang nonton. Ini kan trauma yang mungkin ini beda ya, karena 98 ini kan sesuatu yang traumatik hampir untuk semua orang yang mungkin sudah lahir di tahun-tahun itu gitu. Saya aja yang umur 4 tahun aja traumatik gitu, gimana yang menghadapi dan sudah ingat dan merekam semua kejadian, lihat orang berdarah, dipukulin tuh momennya seperti apa. Bisa nggak kasih sedikit pesan buat semua ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin mengalami trauma-trauma yang mirip atau mungkin trauma yang sama di tahun 98 juga. Kasih pesan dan berikan tips-tipsnya lah. Pesan untuk semua pendengar. Pesannya mungkin adalah seperti yang bertahun-tahun selalu saya katakan ke diri saya sendiri. Semua ini bukan kebetulan. Satu helai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kalau sampai Tuhan mengizinkan, entah itu karena kebodohan dan kesalahan kita, tapi tetap God is in control. Jadi bagaimanapun Tuhan mengizinkan, maka itu pasti baik. Itu aja pengharapan, saya selalu pegang itu pengharapan. Itu baik. At the end will be good. Everything will be alright. Everything will be okay. It will be good. Walaupun itu gelap loh, bertahun-tahun itu nggak lihat titik terang. 10 tahun lebih mungkin. Tapi at the end Tuhan membuktikan lebih dari 10 tahun, sekitar 10 tahun. At the end saya ketemu terang kok, kita menemukan terang kok. Sekarang Timothy juga ada kerja ya. Yes, luar biasa Eugenie. Ya. Oke, sekarang Heset mungkin bisa kasih sedikit pesan buat semua anak-anak yang mungkin pernah mengalami yang sama ya, dipukul papa gitu. Loh, maksudnya gini, mungkin papa berapa kali mukul tuh yang di luar ya, beberapa anak-anak tuh dipukul cuma 1-2 kali lah. Ini kamu dipukul sampai puas papamu ya. Sampai puas, dan itu sekian tahun. Dari sejak kamu kecil, dari sejak 4 Iya. tahun. Dipukul sampai berdarah-darah. Pesanmu apa buat semua anak-anak yang lain? Untuk cowok sebenarnya nangis tuh oke. Ada orang yang kuat itu bukan orang yang bisa tahan tangisan, tapi dia bisa memilih untuk ngambil pilihan yang paling sulit dalam hidupnya, yaitu kalau kamu disuruh mengampuni atau ada kesempatan mengampuni, itu akan sangat sulit. Mungkin itu akan membawa tangisan saat kamu mengampuni. Tapi kalau kamu bisa pilih itu, kamu orang yang sangat lebih kuat daripada orang yang bisa tahan tangisan selama 2 tahun atau 10 tahun. Kenapa? Karena satu pilihan itu adalah satu pijakan yang akan ngangkat kakimu dari paku-paku dalam hidupmu. Seandainya kamu nginjek paku, nancep, untuk gerakin paku itu dari kakimu itu akan sangat sakit. Dan pilihan orang kuat adalah untuk pindahkan kakimu dari paku-paku itu. Statement yang luar biasa sekali. Sekali lagi, trauma pasti ada. Mungkin kamu pernah dipukul, mungkin kamu pernah mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan hatimu. Tadi Dokter Kelly sempat cerita bahwa suaminya sempat misahin dia dari anaknya. Dia menolong anaknya yang nyaris hilang di pantai, tidak diizinkan. Itu sebagai mama seperti apa. Tetapi semua itu pilihan dalam hidup. Mau kita mengampuni 10 tahun dalam kegelapan istilahnya tadi. Toh ujungnya melihat terang pada akhirnya. Jangan pernah berhenti di tengah. Cerita hidupmu belum selesai. Selama kamu masih bernafas, berarti masih ada harapan. Amin. Selama kamu masih bernafas, setiap kali kamu bangun dari tidurmu dan kamu masih buka mata dan masih nafas, itu artinya masih ada cerita yang belum selesai dari hidupmu. Itu belum titik, tetapi itu masih koma dalam hidupmu. Terima kasih sekali lagi di MMA,
mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube kita Asia Zara. Sekali lagi stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa!